Cooler ini murah sih, tapi emang iya sebagus itu? Hai guys, Ringan Arif. Berhubung banyak banget yang antusias dengan pendingin smartphone alias fan cooler alias fan cooler, yuk kita bahas. Dan khusus di video ini kita bakalan bahas dari yang murah-murah aja dulu. Kita kasih yang budget pelajar dulu guys. Nantinya kita bakalan bahas yang harganya mahal-mahal juga seperti cooler dari FlyDigi, iQOO, Black Shark, dan lain sebagainya. Nah, cooler yang akan kita bahas kali ini harganya ada di kisaran 150 ribuan ke bawah. Bahkan yang ini harganya sekitar 90 ribuan. Tapi sebelum itu kita pahami dulu ini jenis cooler apa, cara kerjanya gimana, dan fungsinya apa. Biar kalian itu pertanyaannya nggak template. Jadi ini adalah fan cooler dengan Peltier. Kalau di Black Shark namanya fan cooler. Itu adalah merek dagangnya Black Shark. Kalau fan cooler ini, dia cuma niupin udara aja ke backdoor alias back cover di smartphone kita. Dia mengandalkan kipas aja. Sedangkan fan cooler dengan Peltier, atau biar lebih singkat kita panggil fan cooler aja, selain punya kipas, dia juga punya heatsink dan juga Peltier di dalamnya. Jadi dia akan menghasilkan permukaan dingin di bagian sebelah sini guys. Dan permukaan dingin inilah yang akan ditempelkan ke bagian bodi di smartphone kita agar panas di bodi smartphone kita itu bisa diserap. Jadi fungsinya adalah sebagai heat absorbent alias penyerap panas di bodi smartphone kita. Yang mana panas tersebut sumbernya dari area motherboard di smartphone kita. Kenapa bodi smartphone kita itu perlu didinginkan? Ya karena bodi smartphone kita itu adalah part paling akhir dari rangkaian sistem passive cooling yang ada di smartphone kita. Nah ini beda ya dengan laptop maupun PC yang umumnya itu mengandalkan active cooling system. Jadi passive cooling system itu tidak memiliki kipas di rangkaian sistem pendinginnya. Jadi, panasnya akan berakhir di bodi smartphone kita sebelum dilepas secara perlahan. Bodi smartphone di sini adalah layar dan juga back cover ya. Jadi, kalau misal bodi smartphone kalian panas, suhu di motherboard dipastikan juga akan panas. Nah, disinilah peran fan cooler ini berfungsi. Dia akan menyerap panas yang ada di bodi smartphone kita, sehingga suhu di motherboard juga akan berangsur-angsur jadi turun. Nah, ngefek atau enggaknya ke performa smartphone, nanti deh kita akan sama-sama tes di bagian pengujian. Yang jelas kalau misalkan kalian pakai cooler seperti ini, wajib banget hanya saat bermain game atau kerja-kerja berat sejenisnya yang bikin smartphone kalian panas. Jangan dipakai saat HP kalian mati atau diam. Nah, ini gue ada 3 buah cooler. Kita bakalan tes bareng-bareng mulai dari yang paling murah terlebih dahulu. Yang pertama ada Fan Cooler X20. Cooler ini cukup banyak peminatnya. Di Shopee aja udah terjual lebih dari puluhan ribu. Harganya ada di kisaran 90-an ribu rupiah. Jadi ini adalah tipe cooler entry level. Buat yang belum pernah pakai cooler sebelumnya bisa mulai dari cooler ini. Tapi pastikan dulu apakah panas di smartphone kalian itu bisa ditangani oleh Fan Cooler X20 ini. Jadi tonton video ini sampai akhir. Untuk pengujian di suhu ruangan non-AC bisa dapetin sekitar 14 derajat Celcius. Lalu di suhu ruangan AC 26 derajat Celcius, area pendinginnya berada di kisaran 9 derajat Celcius. Selanjutnya kita coba tes ke smartphone. Kali ini kita pakai ZTE Nubia Neo 5G yang back covernya berbahan plastik. Pertama kita coba benchmark sekali guys, tanpa menggunakan cooler terlebih dahulu. Kita coba lihat suhunya berapa. Untuk suhu di atas layar saat benchmark ada di kisaran 40 derajat Celcius, dan di tengah layar ada di kisaran 35 derajat Celcius. Hasil skor benchmarknya 433 ribuan. Suhunya 37,4 derajat Celcius dan ada kenaikan suhu 5,6 derajat Celcius dari sebelum benchmark. Lalu kita pakai Fan Cooler X20-nya. Dia mampu meredam panas di atas layar, jadi ada di kisaran 37 derajat Celcius. Dan di tengah layar ada di kisaran 32 derajat Celcius. Hasil skor benchmarknya naik jadi 440 ribu lebih. Suhunya start dari 31,7 derajat Celcius, jadi sekitar 33,1 derajat Celcius pada akhir benchmark. Artinya ada peningkatan suhu 1,4 derajat Celcius dari sebelum benchmark. Kalian masih ingat kan, benchmark sebelum menggunakan cooler tadi suhunya adalah 37,4 derajat Celcius. Sedangkan saat menggunakan X20 jadi 33,1 derajat Celcius. Artinya ada penurunan suhu sekitar 4,3 derajat Celcius. Cukup lumayan lah untuk cooler yang harganya murah. Nah, selanjutnya adalah Fan Cooler SL10. Ini adalah cooler yang harganya sekitar 150 ribuan atau malah nggak nyampe.
Keunggulan dibandingkan X20 tadi adalah cara pemasangannya yang bisa dijepitkan maupun ditempel menggunakan magnet. Klip penjepitnya ini bisa dilepas pasang guys. Bagian magnetnya ada di bagian coolernya. Buat HP yang sudah MagSafe, which is iPhone 12 series ke atas, kalian tinggal pakai aja. Jadi bisa langsung nempel. Kalau misalkan HP-HP Android atau iPhone selain yang gue sebutkan tadi, wajib banget dipasang iron pad terlebih dahulu. Tapi tenang aja, ini udah include dalam paket pembelian. Atau kalau misalkan kalian mau upgrade dengan heatsink aluminium ataupun tembaga, itu bakalan lebih bagus lagi guys. Kemudian ada indikator suhu digitalnya juga, jadi kita bisa cek suhu dari sini. Tapi ingat, ini tidak menggambarkan kisaran suhu pada permukaan pendinginannya, melainkan pada bagian peltier di dalam coolernya. Karena sensornya tertanam di bagian peltiernya. Jadi seakan-akan ini lebih dingin. Oke, langsung aja kita uji. Di suhu ruangan non-AC bisa dapetin sekitar 16,2 derajat Celcius. Lalu di suhu ruangan AC 26 derajat Celcius, area pendinginannya berada di kisaran 9 derajat Celcius. Ini kurang lebih masih sama sih dengan X20 tadi. Selanjutnya kita coba di smartphone. Untuk pengujian di smartphone kita pakai penjepit. Jadi pada bagian back cover tidak kita tempelkan iron pad. Nah pada saat benchmark, suhu di layar atas jadi ada di kisaran 37 derajat Celcius dan di tengah layar ada di kisaran 31 derajat Celcius. Hasil skor benchmarknya juga naik jadi di kisaran 437.000 lebih. Suhunya start dari 31,8 derajat Celcius dan suhu akhirnya jadi 31,6 derajat Celcius. Artinya ada penurunan suhu sekitar 0,2 derajat Celcius dari sebelum benchmark dan ada penurunan suhu sekitar 5,8 derajat Celcius dibandingkan saat pertama kali benchmark tanpa menggunakan cooler. Oke, cooler ketiga adalah FunCooler N5. Ini bisa dibilang mirip banget lah dengan SL10, baik dari bentuknya maupun dari cara pemasangannya. Yang membedakan adalah N5 tidak memiliki indikator suhu, lampu RGB-nya juga tidak bisa dimati nyalakan, dan harganya sedikit lebih tinggi. Tapi di paket pembeliannya, N5 menyertakan beberapa bonus seperti sarung jempol dan juga hard case yang cukup tebal. Yang mana nggak ada nih di SL10. Lumayan lah, kalau misalkan kita mau simpen coolernya biar lebih aman, dan sarung jempolnya bisa kita pakai untuk main game yang kompetitif. Untuk pengujian di suhu ruangan non-AC, suhunya ada di sekitar 11,1 derajat Celcius. Lalu di suhu ruangan AC 26 derajat Celcius, area pendinginannya berada di kisaran 3,1 derajat Celcius. Ini suhunya bisa dibilang mantep banget sih. Untuk pengujian di smartphone kita pakai penjepit juga seperti SL10 tadi. Tidak ditempelkan iron pad pada bagian belakang smartphone. Nah pada saat benchmark, suhu di atas layar jadi ada di kisaran 37 derajat Celcius dan di tengah layar ada di kisaran 32 derajat Celcius. Hasil skor benchmarknya naik jadi 435.000 lebih. Suhunya start dari 31,6 derajat Celcius, suhu akhirnya tetap di 31,6 derajat Celcius. Jadi nggak ada nih peningkatan atau penurunan suhu dari sebelum benchmark tadi. Dan total suhunya turun jadi 5,8 derajat Celcius dibandingkan saat benchmark tanpa menggunakan cooler tadi. Nah, dari pengujian tadi kita bisa tarik kesimpulan nih guys. Kalau antara SL10 dan juga N5 ini keduanya bisa dikatakan memiliki impact yang bisa dibilang mirip jika kita gunakan di ruangan yang non-AC. Sayangnya gue belum sempat uji di ruangan ber-AC. Padahal N5 ini sangat-sangat potensial di ruangan ber-AC. Tapi kalau misalkan kalian mau, nanti gue bisa buatkan video shortnya. Komen aja. Nah, sedangkan X20 guys, walaupun harganya yang paling murah, tapi impact yang dihasilkan juga nggak jomplang. Dari ketiga cooler ini, menurut gue ini cocoknya digunakan untuk smartphone yang saat dipakai main game, panas di bodinya terasa biasa aja hingga ke level yang sedang. Untuk kalian yang bodi smartphone-nya itu kerasa panas banget, sampai dipegang aja nggak nyaman, nanti gue ada saran cooler yang lainnya. Atau silahkan cek aja link di deskripsi video di bawah untuk tier list cooler yang gua koleksi. Dan mungkin buat kalian yang nanya kenapa skor benchmark saat menggunakan X20 tadi yang paling tinggi, itu adalah karena urutan benchmark di X20 tadi ada di urutan kedua guys. Yang pertama tanpa cooler, yang kedua menggunakan X20, ketiga SL10, dan yang terakhir adalah N5. Kalau misalkan ada penurunan skor benchmark di urutan akhir, ya wajar aja karena kecenderungannya memang begitu pada saat kita melakukan benchmark secara continuous. Tapi yang jelas skor benchmark saat menggunakan cooler dibandingkan tidak menggunakan cooler, semuanya lebih tinggi saat menggunakan cooler guys. Jadi ini adalah bukti ya, kalau misalkan cooler murah sekalipun ada impact-nya. Kalau memang performa smartphone kalian di limit karena panas.
Tapi perlu dicatat, beda smartphone bakalan beda juga hasilnya. Makin bagus kualitas passive coolingnya, maka makin efektif juga penggunaan cooler yang seperti ini. Apalagi kalau misalkan kalian punya smartphone yang bahannya kaca atau bahkan tab yang pakai aluminium, itu bakalan bisa lebih mantap lagi. Oke, segitu aja. Jangan lupa subscribe karena akan ada banyak tipe cooler lain yang akan kita bahas. So, nantikan video berikutnya. Ari pamit, see you and bye-bye.